Kita tuh hidup tuh di dunia ini tuh bener-bener harus berusaha yang terbaik setiap harinya karena kita nggak tahu kapan tuh mau diambil gitu sama Tuhan. Tapi misalnya kita meninggal pun kita juga nggak bawa apa-apa. Udah nggak punya uang, harus punya akhlak. Penting banget juga untuk wanita mendidik anak-anaknya dan juga wanita mandiri untuk punya akhlak, karakter yang baik. Welcome back to Sir Ishi. Kali ini kita bersama Dr. Sonia Wibisono. Halo, apa kabar? Natasha Wilona. Manggilnya kita harus Willow ya? Enggak juga sih, cuma emang biasanya teman-teman aku tuh manggilnya kalau nggak Willow gitu. Karena kalau Wilona kepanjangan. Gitu ya. Willow kayak pillow gitu ya. Jadi hari ini kita kedatangan dokter yang bukan sembarang dokter aja. Tapi Dr. Sonia ini dari zaman aku masih kecil udah seliweran di TV nasional Indonesia. Kita sama-sama di TV ya, bagian sinetron. Dokter bagian iklan Gitu yang berhubungan ya. dengan kesehatan, ya kan? Aku acara kesehatan sih. Iya kan? Tuh selalu deh biasanya. pokoknya kalau ada acara kesehatan di TV atau ada iklan yang produk-produk yang sehat untuk badan kita itu pasti ada dokter Sonia ya. Tapi kita belum ketemu ya di TV soalnya beda generasi ya, Will. Iya kita Dua generasi loh, ya ampun, 2 dekade. Iya, benar. Wilona udah kayak anak aku. Anak aku ditambah berapa tahun tuh ya umurnya? 6 tahun sama dengan Wilona. Oh iya. 5 ding, iya. berarti anaknya dokter umur 17, 19. 18. Oh 19 iya. iya, Iya bener lagi aku 24. Iya kenapa aku inget nih umur aku 23 ya? Aduh dikurang-kurangin. Apa, muda terus, ya. Tapi dokter Sonia ini tuh juga kelihatan muda loh. Nih kalau kalian lihat secara langsung nggak bakal ngeh loh kalau umur aslinya berapa gitu. Makasih. Itu rahasianya apa ya dok? Kok perasaan dari dulu sampai sekarang aku ketemu dokter begini aja gitu. Maksudnya ngelihat dokter gini aja. Jadi hidup sehat sih. Kalau aku tuh pokoknya 4 pilar yang utama, dari makanan, tidur yang cukup, olahraga, sama lampiaskan stres. Karena ibu aku tuh meninggal tahun 98 waktu dia tuh umur 53 tahun. Jadi muda banget udah meninggal dunia karena breast cancer. Jadi aku tuh bener-bener menerapkan gaya hidup sehat. Jadi ibu aku meninggal waktu aku tuh lagi kuliah kedokteran. Jadi sejak selesai kuliah aku tuh benar-benar menerapkan semua ilmu yang aku pelajarin untuk diri aku sendiri. Jadi menurut aku sekarang nih orang kadang-kadang mikir ya, oh hidup sehat tuh susah, nggak enak makannya segala. Cuma menurut aku hidup sehat tuh seperti agama aja. Kita jadi kayak harus beribadah, kita harus ngikutin aturan-aturan yang sesuai dengan misalnya Alkitab kita. Nah itu juga sama seperti kesehatan, kita ikutin aja, jadi sama seperti kayak udah habit gitu, udah kayak kehidupan sehari-hari. Kayak tadi Natasha nawarin aku misalnya, mau minum apa gitu kan, maksudnya mau kopi atau teh gitu kan. Aku tuh nggak minum segala sesuatu, pokoknya yang berwarna, soda juga yang manis-manis. Jadi aku benar-benar minumnya air putih aja. Wah, dan itu banget. yang banyak gitu ya, pokoknya lebih banyak lebih baik lah, lebih dari 2 liter deh sehari gitu. Kayak gitu-gitu, tapi menurut aku udah jadi habit gitu. Jadi aku nggak kayak terlalu pengen kayak ngopi gitu. Orang-orang kan suka pengen ngopi gitu, ngiseng-ngiseng gitu ya, ngopi-ngopi ngeteh gitu ya. Kalau aku teh pun itu juga yang aku cari yang relaxing gitu, misalnya ada chamomile-nya atau green tea gitu ya. Cuman maksudnya kalau teh malam agak sore aku juga nggak minum soalnya takut nggak bisa tidur ya. Aku agak sensitif emang. Kopi juga aku agak deg-degan gitu kalau suka minum kopi. Jadi makanya aku yaudah deh hidupnya yang sehat-sehat aja deh. Soalnya kan aku juga ada genetik cancer juga ya. Jadi aku juga membatasi makan sapi gitu ya, makan daging-daging merah aku Emangnya sapi batasin. bisa bikin kanker ya? Secara penelitian gitu ya, ada yang membuktikan bahwa makanan tuh benar-benar berpengaruh sama apa yang akan terjadi dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan yang hewan-hewan hewani lah gitu ya, itu akan lebih emosian dibanding kalau kita makan vegetarian atau Kalau sayur-sayuran. dokter sekarang apa? Vegetarian? Enggak sih, aku tapi lebih banyak makan protein dari ikan, jadi bukan terlalu daging merah dan lebih less fat lah gitu ya. Jadi dari ikan-ikanan, kemudian proteinnya juga dari biji-bijian gitu, dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Banyak tinggi protein lah aku kalau bisa, jadi tapi less kalori, less karbohidrat gitu. Fatnya juga aku tuh dulu kan pernah orang bilang keto diet tuh ya, pernah ya dia untuk ngurusin pakai
makan fat aja. Tapi aku nggak bisa tuh, soalnya aku tuh jadinya dadanya sakit kalau makan ketok. Jadi ketok itu kan fat. Jadi kita Iya. makan fat, jadi kayak banyak burger, daging gitu ya, cheese gitu. Ada orang yang langsing karena itu, tapi aku nggak bisa ya, nggak cocok kayaknya. Soalnya aku jadi berasanya kolesterol jadi tinggi kayaknya. Aku tuh Oh, kurus-kurus gini nih ada genetik kolesterol juga. oh Jadi iya. iya, jadi kalau misalnya makan terlalu banyak kayak dulu kan lagi musim tuh itu restoran sushi ya, restoran Jepang. Tobiko tuh banyak banget kan, Iya, iya. telur ikan yang kecil-kecil. Itu jangan salah loh, makan itu kolesterolnya gampang banget naik. Jadi dulu aku Oh, makan banyak gitu kan, sushi gitu kayaknya sehat gitu ya. Tapi telur iklannya banyak banget, jadi ningkatin tuh kolesterol banget kuning telur itu. Jadi kalau putih telur sih is oke, tapi kalau Tobiko kan dia nggak ada, maksudnya kecil-kecil banget, kita nggak bisa pisahin antara kuning dan putihnya, itu bisa ningkatin kolesterol banget. Jadi ya gaya-gaya hidup sehat seperti itulah, misalnya kita juga makan di luar tapi harus pilih-pilih, misalnya lebih banyak salad, lebih banyak buah, sayur dibandingin dengan lemak-lemak yang lain. Minumnya juga diperhatiin. kalau tren diet ala Dokter Sonia itu apa? Ya aku tuh emang gak suka banget ya gemuk, karena aku tuh tapi kalau keluar negeri kan, kalau lagi pergi atau keluar negeri tuh agak capek ya, karena kan kita jet lag segala, jadi tuh kadang-kadang kalau diet kan takutnya, apalagi kemarin kan covid ya, jadi butuh daya tahan tubuh yang cukup, jadi aku makan protein yang cukup banyak. Nah makanya kalau keluar negeri biasanya naik tuh langsung 2 kilo, tapi habis itu pulang kalau bisa aku balikin lagi, karena kalau nggak baju-baju nggak muat, sayang kan Wilona gitu kan, Iya, baju iya. udah banyak gitu nggak muat gitu, makin lama makin melar. Nah makanya aku kalau bisa balik lagi. Nah caranya gimana, yang penting sih kalori yang kita masukin tuh nggak boleh banyak-banyak lah. Seperti misalnya aku makan sayur dan buah dulu atau sup bening dulu sebelum makan lauknya. Karena kalau enggak kan Oke, kita kalap. Udah gitu aku makan nasi tuh sekarang nasi shiratake. Jadi aku ganti mulai oke. umur mungkin 35-an 40-an lah. Aku Oh, merasa nasi tuh kayaknya shirataki. iya, soalnya kalau enggak kayaknya gampang naik banget berat badannya kalau makan nasi putih biasa. Jadi aku makan nasi shiratake di mana kan dia terbuat dari tumbuh-tumbuhan tuh. Jadi low calorie banget. Terus agar-agar juga agar-agar tuh oke sebenarnya yang less sugar atau sugarnya tuh yang stevia lah, sugarnya tuh buatan tapi tetap dari tumbuhan, jadi lebih sehat. Berarti dokter udah nggak makan dessert gitu ya, manis-manis? Enggak, aku gak makan dessert kecuali kalau lagi di luar negeri ya. Kalau aku pengen banget nih kayak nyobain coklat itu, kayak nggak pernah ketemu coklat ini lagi nih nanti gitu. Nah itu biasanya aku makan sih. Makanya aku kalau luar negeri suka naik berat badannya karena suka manis. Aku sebenarnya suka banget manis-manis. Tapi cuma Tapi 2 kilo kok, Dok. Itu kan tapi dikit kalau sebenarnya. lama-lama dua bulan sekali 2 kilo setahun kan berapa Iya kilo juga ya. tuh? Iya, udah gitu Bener-bener. nanti nggak bisa balik lagi. Kalau kita udah semakin umur itu semakin susah balik lagi. Karena memang genetiknya metabolismenya tuh lebih lambat lah kalau udah berumur lah gitu. Jadi ya memang harus ini dipertahankan deh semuanya lah ya. Maksudnya kayak kesehatan, kecantikan, perkawinan, kan keromantisan tuh semua tuh harus butuh kerja keras lah ya. Maksudnya butuh Iya bener. butuh ini, butuh nggak bisa kayak oh nanti berjalan sesuai ya begitu aja, nggak bisa. Semua tuh dalam hidup Harus harus di-maintain ya. diusahakan, ya harus dikerjain lah gitu. Harus ada usaha. Nah, Dok, kalau ngelihat begitu banyak tren kesehatan dan diet ya di zaman sekarang ini yang juga diikutin sama anak muda akhirnya. Dari minuman teh pelangsing, minuman herbal pelangsing buat nurunin berat badan, fiber-fiber yang begitu banyak. Ya. Nah, kalau dari semua tren yang ada, yang dokter sebenarnya kurang setuju tuh yang mana sih? Zaman Karena dulu. maksudnya aku tuh pengen banget mengedukasi teman-teman I Will yang lagi nonton untuk jangan sampai salah memilih program diet atau menurunkan berat badan dengan cara yang salah, karena juga bisa berujung ke kesehatan yang buruk loh buat kalian. Nah, kalau dari dokter nih, pandangan dokter seperti apa? Ya pertanyaannya bagus banget nih sebenarnya ya, karena kan sekarang sosmed generasi Wilona nih ya yang muda-muda, sekarang kan sosmed tuh kan udah dari kecil, anak aku aja sejak kecil kita udah kasih iPad gitu ya, jadi mereka tuh udah nonton berbagai macam tanpa tersaring. Kadang-kadang kita kan nggak tahu siapa yang ngomong itu ngomongnya bener atau enggak gitu ya, makanya sebagai orang tua kita juga harus lebih hati-hati anak kita tuh nontonnya apa gitu kan, karena bisa aja mereka nonton atau misalnya edukasi segala macam tapi bukan dari sumber yang benar. Nah itu kan kita kadang-kadang harus kasih tahu mana yang benar mana yang salah gitu, nggak bisa los bebas gitu aja. Kalau zaman aku dulu kita cuma ada TV kan, TVRI, TV juga cuma 6, nggak ada tuh Iya namanya benar. YouTube, Instagram gitu ya, sosmed, TikTok gitu nggak ada dulu. Jadi cuma TV. Udah gitu TV kalau misalnya kita ya udah
nggak boleh nonton TV, jadi di setelin cuman kartun kan. Nah kartunnya pun dulu kan nggak ada yang macem-macem ya. Kalau sekarang kartun udah banyak ya, misalnya kayak banyak lah di misalnya banyak yang dimasukin nilai-nilai budaya barat gitu ya, mungkin nggak terlalu cocok sama budaya kita gitu. Zaman dulu kan enggak ya, semua masih masih lumayan rata dan aman lah gitu ya. Terkontrol ya. Iya terkontrol gitu, parentingnya tuh lebih terkontrol. Sekarang tuh udah kacau. Begitu juga ngomongin masalah diet, ngomongin masalah skincare. Anak muda sekarang menurut aku tuh ya, dari umur belasan tahun tuh udah terpapar sama berbagai macam edukasi yang nggak tahu bener atau Udah salah. ke brainwash ya, karena Iya. sering nonton, oh ini bagus nih kayaknya nih. Iya, dan udah gitu yang ngomong siapa gitu. Kalau misalnya kalau aku kan Yang dokter. jualan produk. Iya, kalau kalau kita kan kalau dokter ya kita misalnya lihat dari jurnal kan. Kita cuma percaya sama jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang tertentu yang memang udah dipublish, udah diteliti selama puluhan tahun. Tapi Iya. kalau yang jualan siapa gitu kan, misalnya produk atau yang dibayar lah gitu ya, atau siapa kan kita nggak maksudnya ya dia pasti ngomongin produknya dia lah paling benar. Yang aku lumayan concern sama diet itu terutama kalau orang memakan produk dia itu secara teratur gitu ya. Jadi aku pun ya, aku tuh dari kecil tuh nggak pernah, dari remaja nggak pernah makan obat diet sebenarnya untuk nurunin berat badan. Pun waktu aku di TV, waktu itu tuh aku kan harus turun ya, karena kan waktu di TV tuh katanya lebih gemuk tuh Wilona. Iya Ya benar, jadi pasti tuh. aku tuh dulu sempat nurunin berat badan aku sampai 44 kilo karena aku tuh pengennya tirus pipinya. Kan kalau enggak cabi tuh di kamera kan ya. Tapi aku turunnya tuh dengan ya itu, dengan makannya dikurangin, kalorinya dikurangin. Jadi strateginya itu sama olahraga yang teratur, misalnya nggak usah hardcore olahraganya tapi jalan cepet aja, sehari 45 menit sampai 1 jam. Jalan cepet atau jalan biasa lah gitu. Itu juga udah cukup gitu untuk meningkatkan metabolisme dan membakar kalori kita. Jadi nggak perlu kayak hardcore banget gitu olahraganya, tapi yang penting kita rutin tiap hari. Itu aja sebenarnya yang bagus untuk ningkatin daya tahan tubuh dan metabolisme. Sama makan jus, kemudian makan, kalau nggak makan buah-buahan yang Yang tinggi matang. serat ya. Iya, kenyang kan, kita jadi kenyang gitu. Kemudian kayak sayur-sayuran, kayak rumput laut itu juga bagus gitu. Kemudian segala sesuatu yang mengenyangkan tapi rendah kalori, itu aja sih sebenarnya strateginya. Tapi kalau kita makan kayak fiber kebanyakan, pil-pil itu Tapi dok, isinya aku penasaran deh, kok kayak yang obat-obatan diet yang sekarang tersebar luas tanpa resep dokter, atau misalnya minuman-minuman untuk menurunkan berat badan, kok tuh bisa ya membuat orang, aku sering banget lihat di TikTok orang bilang katanya dia minum sekali 2 kali dalam 2 hari turun bisa 2 kilo, seminggu Iya. turun berapa kilo. ya karena itu Itu kan yang pertama. apa yang membuat langsung ringan ya? Biasanya pertama kan yang terjadi dia ngeluarin buang air. Jadi buang air pipis ataupun BAB ya, buang air kecil maupun buang air besar. Nah itu biasanya dia keluar tuh sehingga dehidrasi justru, jadi kurang cairan. Kadang-kadang kayak orang yang agak diet tuh kadang suka agak linglung gitu ya, agak blow on gitu ya, karena kurang cairan, sampai ke otaknya juga kurang cairan. Itu sebenarnya nggak sehat buat tubuh kita. Kalau jangka panjang nih, mereka terus mengkonsumsi ini, kira-kira apa yang terjadi dok? Ya, jadi kalau misalnya terlalu banyak obat-obatan ya, ada obat yang bentuknya untuk ngebuang air gitu ya, ngebuang air besar maupun buang air kecil lebih banyak. Itu jadi bisa bikin usus kita males karena kita udah biasa minum suplemen itu yang dia ngebantu untuk melancarin. Jadi ususnya nanti males untuk bekerja karena dia udah diem aja juga udah buang air sendiri kok. Itu tuh yang pertama, kalau yang memang untuk melancarkan buang air. Kalau yang kedua, ada yang efeknya itu untuk meningkatkan metabolisme. Itu bisa memacu jantung, jadi ada efek sampingnya, nanti bisa ke jantung, terus ke saraf juga. Iya, Karena dia iya. memang efeknya tuh untuk memacu metabolisme kita supaya menjadi lebih cepat. Makanya ada orang yang efek samping kadang minum pil diet itu deg-degan, gitu, kemudian keringetan gitu ya. Dan Nah, itu kalau itu jangka panjang sebenarnya membahayakan buat mereka sendiri ya. banyak kan organnya sendiri itu gitu kan. Nah sebenarnya tuh tubuh kita kan udah didesain, sebetulnya tuh kayak mesin. Jadi udah didesain sama Tuhan untuk bekerja memetabolisme dengan teratur. Jadi kalau misalnya kita campur-campurin, apalagi makan obat-obat yang jangka panjang ya, kecuali memang disuruh dokter ya karena hipertensi, kolesterol, atau dia ada jantung, stroke, memang harus minum obat. Karena kalau kita ngasih obat itu semua pasti ada efek sampingnya. Nah, dokter itu biasanya kita kasih yang sesuai mana yang efeknya itu lebih banyak dibandingkan efek sampingnya. Gitu. Jadi misalnya kayak hipertensi,
Kalau dia nggak, atau diabetes, kencing manis, kalau dia nggak minum obat, masa komplikasinya akan lebih buruk. Misalnya jantungnya akan rusak, ginjalnya akan rusak, gitu. Diabetes juga bisa sampai borokan gitu, sampai amputasi. Nah, biar jangan sampai gitu, makanya harus minum obat. Makanya dikasih obat. Tapi obat kan ada efek sampingnya ya, kayak kita Iya. akan detoksifikasi di liver, di ginjal, itu akan memberatkan organ-organ itu. Nah, kalau misalnya kita minum obat, misalnya diet sembarangan gitu ya, yang sebenarnya kita nggak perlu, itu kan akan memberatkan kerja organ-organ tubuh kita. Kalau kita makan terus-menerus gitu, misalnya kayak bertahun-tahun gitu ya, nah itu kan makin berbahaya. Jadi nanti buat apa sih sebenarnya, kita kan hidup kan maunya sehat ya, Bener, sehat, umur panjang. Iya, umur panjang, makin tua. Kalau misalnya kita amit-amit ya, tok tua, tapi misalnya sakit atau organ-organ kita rusak, nah itu banyak banget organ ya, kayak misalnya liver, ginjal, itu susah untuk regenerasi kembali. Bener. Jadi amit-amit harus misalnya, aduh amit-amit cuci darah, harus transplantasi, nanti ganti itu sih. organ, itu kan repot banget ya. Apalagi kalau terjadinya dalam usia yang kita belum tua-tua banget gitu, kita masih pengen menikmati hidup, jalan-jalan, organ kita rusak. Nah makanya semuanya tuh harus ditabung sejak dini, termasuk kesehatan. Kesehatan tuh kita harus menabung juga sejak dini, kayak misalnya tulang tuh sebelum 30 tahun tuh kita harus menabung tulang, kita harus makan yang tinggi kalsium, kayak susu, Sebelum 30 ikan. tahun? Iya, sebelum 30 tahun. Karena setelah 30 tahun itu yang terjadi adalah pengeroposan dari tulang. Jadi kalau kita nggak menabung dengan olahraga, dengan makan yang tinggi kalsium dan nutrisi selama kita sebelum 30 tahun, maka tulang kita setelah itu tuh akan lebih gampang mengeropos. Nanti kalau udah tua kita akan gampang kesleo dikit atau jatuh dikit, misalnya amit-amit patah tulang gitu. Jadi semua tuh kita harus menabung, bukan hanya uang, tapi kesehatan. Maka investasi kesehatan tuh sebenarnya ya adalah yang paling penting ya, karena kalau kita nggak punya kesehatan, itu uang sebanyak apapun kita nggak bisa menikmati ya. Maksudnya nanti uangnya habis ya buat beli-beli alat-alat kesehatan, menopang kesehatan hidup gitu ya. Jadi ya penting banget sih kesehatan, apalagi kemarin ya saat COVID, pasti mungkin teman-teman semua tahu gitu bahwa kesehatan tuh sangat berharga ya. Makanya kita kan ketakutan banget gitu, walaupun sekarang masih ada sih sebenarnya COVID. Tadi aku barusan teks sama teman aku tuh yang manajer apotek. Aku lagi cari obat, dia lagi kena COVID katanya. Jadi sekarang tuh masih ada sebenarnya COVID, tapi mungkin udah nggak terlalu parah lah ya efeknya, terutama buat yang muda-muda. Kalau yang tua gitu, yang ada penyakit diabetes, kencing Masih manis, tetap itu parah ya? masih agak harus hati-hati. Iya benar. Seperti itu. Wah, makasih banget loh dok. Itu tadi kita dikasih ilmu langsung sama dokter supaya kita dari sekarang nih sedini mungkin mulai memperhatikan bukan cuma kecantikan, terutama cewek-cewek, tapi kesehatan juga. Tapi Karena kayak itu kecantikan penting. juga loh, kecantikan tuh hati-hati juga. Soalnya Tapi anak kan sekarang tuh kadang-kadang itu dok, terpapar. demi cantik ngelakuin segala macam cara yang Betul. ternyata pada akhirnya punya efek samping kan. Iya benar. Iya, muka juga. Muka dulu aku tuh mulai treatment tuh umur 30-an. Tapi sekarang anak sekarang kan 17 tahun udah ngerti Iya. semua gitu, kayaknya apalagi udah pakai mesin-mesin yang aneh-aneh ya. Aduh, Padahal harusnya jangan dulu ya. iya, menurut aku biarin aja natural dulu kan. Semua kan masih berkembang ya, anak-anak sampai 25 sampai 35 tuh sebenarnya belum terlalu aging lah. Mungkin kalau kayak skincare untuk pelembab, untuk anti sunblock itu nggak apa-apa. ya. Nah, ngelihat dokter sekarang walaupun sampai udah di usia yang terbilang tidak tua tapi juga tidak muda lagi, tapi masih tetap aktif loh di bidang kesehatan ini. Kayak boleh gak sih kita tuh pengen tahu dulu seorang dokter Sonia itu pertama kali banget bisa terjun ke bidang kedokteran itu, apakah karena dari profesi orang tua yang juga sama atau emang karena keinginan sendiri? Iya, jadi aku tuh memang orang tua aku dua-duanya dokter, om aku juga dokter, tapi mereka juga semi-semi bisnis lah ya, bisnis kesehatan juga. Jadi memang aku tuh sebenarnya waktu daftar kuliah tuh aku daftar 3. Sebenarnya aku daftar bisnis, daftar arsitek karena aku suka seni dan suka gambar, makanya aku suka ngomong gini kan karena aku emang ada sisi seninya juga tuh. Aku suka kayak sedikit nari, dansa, teater gitu. Aku juga kemarin nyanyi lagu sama teman-teman dokter, itu kan ada seni-seninya juga tuh, makanya aku daftar arsitek. Terus aku daftar di Fakultas Kedokteran UI, Universitas Indonesia ya. Jadi waktu itu kan emang yang lumayan cukup susah lah di Indonesia. Jadi aku berdoa Sampai tuh. detik ini masih susah Masih kok. saya. Iya. Jadi aku berdoa sama Tuhan, pokoknya terserah Tuhan deh, aku mau diarahkan kemana deh. Kalau misalnya aku memang masuk UI karena itu ide yang tersusah, berarti memang jalan hidup aku buat jadi dokter gitu kan. Ya udah, aku daftar, akhirnya aku keterima tuh. Jadi ya udah, yang lain kan aku jadi padahal aku tuh keterima juga di bisnis di sekolah yang lumayan bagus di Amerika, tapi aku nggak ambil karena ya udah aku udah keterima di UI ini, berarti kayaknya udah paling susah nih, aku memang udah ditakdirkan nih jadi dokter gitu. Jadi
kebetulan aku memang suka biologi juga gitu dan aku memang suka ngomong. Jadi akhirnya terus setelah aku lulus aku praktek dan juga aku edukasi kesehatan gitu di TV-TV. Waktu itu kan masih TV ya, belum banyak sosmed seperti sekarang gitu. Baru belakangan-belakangan ini ya juga ada sosmed lah gitu. Tapi Dok, yang membuat dulu seorang dokter pengen tiba-tiba tampil ke TV itu emang diajak atau emang dokter kayak menyarankan diri, menawarkan diri, oh boleh dong saya mau ngisi acara gitu. Jadi gini, aku tuh dari kecil itu emang aktif. Jadi ibu aku tuh dulu ngelesin aku berbagai macam les ya. Jadi kayak dulu ada sanggar namanya waktu masih aku kecil tuh namanya Sanggar Sangrila. Jadi ada yang namanya Ibu Maria Tansil sekarang udah meninggal. Dia tuh suka bikinin anak-anak sanggar jadi belajar nyanyi, belajar teater, belajar operet. Jadi drama, musik gitu ya. Itu semua aku suka dari kecil. Jadi dari kecil emang udah dipaparin sama ibu aku. Mungkin ibu aku juga suka. Jadi dia ngeles-ngelesin aku untuk ada artnya juga seperti itu, jadi main musik juga, aku dulu main organ. Nah pas setelah aku kan waktu aku SMA, waktu aku kuliah tuh aku aktif juga jadi MC di sekolahan lah ya. Emang aktif banget ya Emang anaknya iya, ya. emang aku tuh nggak bisa diem, makanya sampai sekarang juga aku tuh nggak bisa diem kan, makanya aku juga datang nih diundang Wilona karena nggak bisa diem. Kalau nggak mah gue udah di rumah aja nih ngurusin anak gitu, soalnya anak aku juga lagi ada yang kurang fit gitu. Cuman aku tuh pengen banget bisa berbagi sama sesama juga. Aku tuh dari dulu seneng banget. Nah terus pas aku lagi praktek waktu itu ada yang nawarin aku buat jadi presenter acara kesehatan. Waktu itu kebetulan si pasien aku itu kerja di suatu TV swasta. Jadi dia ngajak aku buat casting. Nah, besok aku keterima. Nah, mulai sejak itu aku setiap hari tuh banyak acara-acara kesehatan dari TV ke TV gitu ya sebagai presenter maupun sebagai narasumber. Jadi ya waktu itu udah kayak kebawa aliran arus aja lah gitu sama yang aku suka. Aku kan emang suka ngomong juga orangnya. Jadi ya kebetulan cocok lah sama Jadi edukasi. enjoy ya Aku tuh ngelakuin. nggak berasa kayak kerja lah gitu. Jadi aku berasanya memang kayak aku ketemu apalagi ketemu orang-orang yang banyak ilmu kan. Kayak aku tuh suka belajar orangnya. Jadi aku belajar dari siapa aja kayak dari Wilona aku juga banyak pelajaran yang aku dapat walaupun Wilona jauh lebih muda dari aku. Aku juga suka belajar dari kayak dokter-dokter yang tua-tua gitu kan. Dulu kan aku kan acara kesehatan kan aku interview dokter kan yang tua-tua gitu. Bahkan waktu itu banyak guru-guru aku interview. Jadi ya kayak belajar lagi gitu. Jadi aku suka banget sih sebenarnya. Pengalaman yang paling berkesan dalam perjalanan karirnya Dokter Sonia nih di bidang entertain tapi juga sekaligus mendidik itu apa sih yang mungkin momen yang gak pernah bisa dilupakan oleh Dokter Sonia? Ya, jadi sebenarnya waktu aku koas ya, waktu aku kerja kalau kita sekolah kedokteran tuh kan 4 tahun pendidikan kuliah, 2 tahun tuh kan kerja ya, kerja kayak magang gitu ya. Waktu itu aku di RSCM dan Rumah Sakit Persahabatan dan rumah sakit pemerintah lah ya yang berhubungan dengan UI. Aku kan maksudnya dididik dari kecil di lingkungan orang tua aku kan dokter yang bersih gitu ya. Jadi semuanya tuh cuci tangan. Dari kecil tuh aku tuh bukan saat COVID aja ya. Dari kecil tuh aku udah cuci tangan sering-sering sama orang tua aku disuruh. Kemudian pakai masker tuh bukan cuma sekarang. Aku dari dulu udah pakai masker kalau misalnya kita ke tempat-tempat yang terlalu banyak debu gitu sama orang tua aku suruh pakai masker. Nah, jadi itu kan hidupnya bersih banget lah ya gitu. Almost steril lah. Udah gitu aku masuk kan ke FKUI di mana di sana kan kebanyakan tuh teman-teman aku dari daerah ya, dokter-dokter yang memang pintar tapi dari daerah mereka tuh makan pun susah. Jadi misalnya uang jajan tuh cuma 5.000 sehari, cuma bisa makan 1-2 kali sehari gitu. Terus pasien-pasiennya tuh semua di RSCM juga kan benar-benar orang yang nggak mampu lah gitu. Jadi benar-benar membuka mata aku tuh bahwa kita tuh hidup tuh dunia tuh adalah fana. Dan juga waktu itu di rumah sakit itu ada satu bagian stase tuh forensik itu di mana kita meriksa orang yang udah meninggal gitu kan. Jadi kita harus bedah orang itu dan kita harus cari tahu itu orang meninggalnya kenapa. Kan kayak film-film itu CSI gitu. Kayak Grey's Anatomy gitu Iya ya. gitu. Jadi kita kan kalau kadang-kadang di film-film horor tuh ada kan yang di bagian forensik. Jadi kita harus bedah mayat tuh ya. Iya. Lihat tuh itu meninggalnya kenapa? Keracunan atau karena dibunuh atau karena bunuh diri gitu kan. Yang paling dokter ingat salah tuh apa tuh? Nah itu nggak yang aku ingat sih ini bukannya meninggalnya karena apa, tapi Kak itu manusia tuh fana banget. Jadi tuh kalau kita Kayak walaupun vulnerable banget gitu ya. iya manusia tuh kayak bisa kapan aja itu dipanggil Tuhan dan
kita bisa umurnya tuh bisa berapa aja. Jadi kayak kita tuh hidup tuh di dunia ini tuh bener-bener harus berusaha yang terbaik setiap harinya karena kita nggak tahu kapan tuh mau diambil gitu sama Tuhan. Jadi tuh bisa walaupun kita udah kayak dandan gitu ya keren-keren dari atas saya bawah. Tapi misalnya kita meninggal pun kita juga nggak bawa apa-apa gitu. Maksudnya itu semua udah udah gone lah gitu. Jadi misalnya jadi antara antara kalau kita jadi dokter tuh antara yang hidup sama yang meninggal itu kayaknya batasnya tuh udah kayak tipis banget gitu, udah kayak kertas gitu, kayak besok tuh amit-amit lah bisa kenapa-kenapa Iya gitu ya. Maksudnya ya benar-benar harus kita makanya harus berusaha setiap hari dan harus bersyukur dan harus bisa seize the moment gitu ya. Kalau kayak Kung Fu Panda tuh aku suka banget dia punya motivasi tuh yang yesterday is a memory, tomorrow is a mystery, today is a gift gitu. Jadi benar-benar kita hari ini tuh harus memaksimalkannya, kita harus bilang I love you sama orang-orang yang kita sayangin gitu, sama keluarga terdekat kita, sama teman-teman kita, dan kita juga harus bisa tulus ya. Kalau aku bilang tuh aku tuh nggak terlalu suka sama fake gitu ya, makanya kalau orang tuh melihat aku tuh kayak kadang-kadang terlalu apa adanya gitu ya, mungkin karena ya aku tuh pengennya ya jadi orang ya apa adanya aja gitu. Iya. Maksudnya ngomong ya nggak terlalu dibuat-buat gitu ya, nggak terlalu ditutup-tutupin gitu ya, karena ya aku merasa bahwa yang kita punya hari ini harus kita maksimalkan gitu. Karena selama di RSCM itu aku ngeliat ya pokoknya antara orang sakit dan orang sehat, orang sakit dan orang meninggal tuh batasnya benar-benar tipis banget. Kita bisa memprevent gitu, mencegah segala sesuatu itu supaya kita jadi sehat. Cuman ya kadang-kadang kita nggak tahu lah ya gitu ya, ya mendadak gitu ada apa-apa atau yang ya kadang-kadang ya mungkin emang udah panggilan Tuhan gitu ya. Bisa terjadi apa aja itu nggak, dan itu kan nggak memandang saat COVID, kita nggak memandang orang yang nggak mampu, yang semua ras itu bisa terjadi penyakit apa aja gitu. Jadi bisa dibilang karena profesi dokter inilah membuat Dokter Sonia lebih menghargai hidup ya. Iya dan juga mungkin karena ibu aku juga meninggal waktu itu umur 53 tahun, jadi aku benar-benar melihat bahwa ya dunia ini nih fana lah, semuanya fana gitu. Makanya kita harus siap-siap, karena aku juga kalau ditanya siap atau enggak belum siap sih, maksudnya takut juga gitu. Cuman ya aku berusaha aja yang terbaik setiap Nabung harinya kebaikan lah. dulu lah ya. Iya, Buat kalau nanti bisa, di akhirat. kalau bisa semaksimal mungkin lah diusahakan gitu, Wilona. Nah kalau sekarang tuh dokter masih buka praktik atau udah enggak? Jadi dulu aku praktek, tapi karena aku kemudian lebih fokus ke seminar, edukasi gitu, kemudian aku stop praktek dan sekarang aku mulai buka klinik-klinik lagi ya, terutama untuk anti-aging dan kecantikan gitu. Dokter Karena katanya aku sekarang dapat ini ya, udah mengambil sertifikat khusus anti-aging di Indonesia ya? anti-aging, waktu itu di Amerika. Jadi memang aku lebih fokus ke itu, ke anti-aging dan ke kesehatan, kecantikan juga, kebugaran gitu ya. Jadi kita mencegah lah kalau bisa sebelum sakit, kalau bisa kita jadi lebih muda dari umur yang kita. Jadi kan umur tuh ada umur biologis, ada umur yang nyata gitu. Jadi kalau bisa kita tuh kondisi tubuh kita dan wajah kita dan semuanya dari luar sampai dalam itu lebih muda daripada umur kita yang sebenarnya kalau bisa. Sekarang metabolisme age aku itu seumuran aku. Oh gitu. Nah mamaku kemarin pas lagi tes, oh lebih dikit. Kata dokter lebih bagus kalau seumuran atau lebih bagus kalau lebih muda. Lebih muda, iya sih. Sekarang tuh bisnis-bisnis dari Dokter Sonia tuh apa aja nih? Selain kan kita tahu ada yang hand sanitizer ya. Ya jadi aku sebelum pandemi itu pas. Jadi aku tuh tahun 2018 tuh bikin disinfektan. Waktu itu dimana belum populer di Indonesia. Karena orang Indonesia kan males banget tuh jaga kesehatan. Aku doang tuh kayaknya yang suka semprot-semprot gitu ya. Semprot-semprot hand sanitizer. Sama buat udara. Karena aku tuh tahu banget bahwa penyakit infeksi itu kan tinggi di Indonesia. Aku kan sempat jadi duta untuk TBC juga. Waktu itu ke PBB juga sama Ibu Menkes tahun 2018. Jadi waktu itu aku tahu bahwa infeksi tuh di Indonesia tinggi banget. Di luar negeri kayak di Amerika, di Eropa itu udah nggak ada tuh yang namanya tifus gitu ya, sakit perut gitu ya, itu udah hampir nggak ada deh, dikit banget, diare. Nah kalau di sini kan di puskesmas itu yang tinggi tuh penyakit kan batuk,
pilek, diare, Iya, mbak panas tipes gitu tuh. kan. Nah itu kan karena infeksi, dan infeksi itu kan menular itu kan dari apa? Sama lah kayak COVID, infeksi juga dari tangan kita Iya, salaman, dari dari cairan yang udara, keluar ya. iya dari cairan yang keluar yang kita makan nggak sehat, sama udara. Jadi kalau kita pegang misalnya kayak meja atau knop wastafel gitu atau pintu gitu, itu kan kalau bisa disemprot-semprot tuh biar steril. Orang diare, wastafel dan toiletnya kalau bisa disemprot disinfektan juga setelah dia pup gitu, sehingga nggak menulari tuh Ke virus-virusnya yang orang-orang ada. lain, bener. Atau juga ini bisa juga sakit menular seksual kalau misalnya kena toiletnya Iya, iya itu. bener. Kalau kita duduk kan, kalau cewek kan duduk tuh, makanya aku nggak pernah duduk tuh, aku biasanya agak nungging gitu. Iya, sama. Kecuali kalau misalnya butuh banget ya buang air gitu kan, harus disemprot dulu aku biasanya, terus ditetakin tisu gitu Iya, biar nggak menular dari penyakit menular seksual juga. bener-bener. Jadi Dari itu apa tuh nama brand yang dokter itu Love puja? Me, Love Me. aku bikin bareng Dr. Risa Broto Asmoro, bareng dia, dan waktu itu booming banget pas pandemi. Karena orang butuh banget kan, tiba-tiba pandemi Iya, waktu itu pabriknya sampai kewalahan. Kebetulan pabriknya pabrik keluarga juga, sampai kewalahan produksinya sehari karena habis banget gitu buat seluruh Indonesia. Padahal kita nggak nyangka sebelumnya tuh orang Indonesia kan males banget beli kayak gituan gitu kan. Tapi sejak timingnya pas banget ya berarti ya. waktu itu tuh pas banget kebetulan, karena aku emang suka, makanya terus aku tanya dokter Risa, terus dia juga kebetulan suka, dan jadi kita bikin. Karena waktu itu di Indonesia nggak ada, dan dari luar negeri waktu itu import kan mahal, itu ada pajaknya, akhirnya kita bikin. Dan waktu itu pas banget, memang orang butuh untuk disinfektan udara dan tangan waktu kan, hand sanitizer waktu itu nggak banyak saingannya, tapi sekarang kan semua udah bikin, jadi udah Udah aku. menjamur. Iya, jadi aku shifting lah gitu ya. Aku jadi sekarang bisnis yang aku suka juga, em, ke klinik sama bisnis kecantikan, skincare gitu ya. Tapi aku Jadi dokter udah punya brand skincare sendiri nih. ada yang bareng teman-teman, ada juga yang bareng dokter-dokter. Itu aku bikin yang prescribe. Jadi kalau skincare itu kan biasanya kalau kita ambil comot-comot di online itu kan kadang-kadang nggak sesuai ya sama kita punya. Kadang kita asal lihat sosmed nggak sesuai dengan kita punya skin. Iya, Nah, benar-benar. kita kan pengennya kan top chair, cepet sembuh, sama tepat dong sasaran. Kalau enggak, yang ada malah misalnya jerawatan makin beruntusan, misalnya flek nggak cocok malah makin ngelupas atau makin hitam gitu. Kita kan pengennya yang sesuai target, top chair, cepet, tapi nggak ada efek samping. Nah itu kan biasanya harus diracik oleh dokter. Dan bedanya obat racikan ini sama yang biasa itu memang kadarnya tuh biasanya kita lebih ampuh gitu. Dan efek sampingnya pun kita minimalisirkan lah. Kalau bisa jangan ada efek samping gitu. Jadi aku lagi memulai itu sih sama teman-teman dokter untuk Udah bikin. launching atau belum? Lagi mau nih Proses. dalam proses. Iya, Kita nggak sabar ya, kita tungguin bareng-bareng produk terbarunya dari Dokter Sonia. siap-siap. Nah sekarang jadi gimana dong dok? Udah aktif, maksudnya di bisnis lagi aktif, terus juga tetap masuk jadi pembicara seminar, tapi juga jadi seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ya itu memang tugas yang cukup berat sih menurut aku ya. Kalau jadi wanita itu, karena kalau kita udah memilih untuk punya anak, kan kita udah melahirkan dia. Karena itu kita harus bertanggung jawab. Nah sebenarnya saya sih sangat me-encouragekan women empowerment. Jadi wanita-wanita tuh harus mandiri. Jadi aku dari kecil memang udah dididik oleh ibu aku untuk mandiri. Aku juga lihat Wilona juga hebat banget ya, dari kecil udah mandiri gitu ya. Sebenarnya Tapi wanita aku karena ada mama kan yang temenin aku, jadi temenin. disupport sama mama. Oh iya bagus dong, itu memang kita harus punya support system lah ya. Terutama kan kita beruntung lah ya, kita punya orang tua yang support kita. Yang kesian tuh memang kalau yang yatim piatu gitu misalnya, yang nggak punya mentor gitu untuk mensupport. Kalau misalnya dia punya ayah angkat atau ibu angkat, bagus tuh bisa ikut support, bisa ikut mentoring. Tapi kalau bisa memang sebagai wanita tuh kalau bisa kita mandiri. Sehingga walaupun amit-amit apapun yang terjadi, kita sih pasti tentunya pengen dong hubungan yang bagus, yang romantis, Yang terus-terusan, langgeng. yang langgeng gitu ya. Cuma kan kita nggak tahu yang amit-amit ya, misalnya apapun terjadi ya, maksudnya yang nggak tahu mengenai masalah umur atau mengenai masalah apapun. Tapi kita tuh kalau bisa sebagai wanita tuh harus bisa mandiri lah gitu. Seenggaknya kita punya ilmu, kita punya skill, kita punya network yang kita bisa pakai sewaktu-waktu kita perlu. Tapi memang tanggung jawab terhadap keluarga dan anak itu juga menurut saya sih nomor satu ya. Karena aku memprioritaskan keluarga di atas segalanya sih. Karena semuanya itu dalam hidup menurut aku harus pakai usaha. Jadi kalau tanpa usaha pasti nggak mungkin. Makanya kita ngerawat rumah tangga, ngerawat anak,
rawat suami juga bayi ya. Dibantu dirawatin juga. Aku belum punya suami jadi aku bingung. Support mental, tau gak sih? Jadi Iya tuh sih, mereka bener tuh ya. butuh support. Banyak yang bilang begitu ya, katanya laki-laki tuh udah setua apapun tetap aja katanya kayak bayi ya. Bayi gede. Kita harus support mereka lah gitu secara mental. Kan kalau di sosmed sekarang banyak tuh, aku suka posting tuh kalau cowok tuh emang butuhnya tuh sebenarnya support mental. Anak aku cowok semua kan, tiga-tiganya. Tiga-tiga cowok semua. Iya, jadi aku tuh juga agak-agak semi merasakan deh nanti kalau bisa berdoa gitu punya istri yang baik-baik deh untuk mereka, yang bisa support mereka dan yang tulus gitu, bukan cuman misalnya ada maunya aja gitu. Karena aku tuh juga so far sih ya maksudnya sebisa mungkin gitu aku memberilah gitu, maksudnya ya sebenarnya sih dulu tuh aku tuh kan manja banget tuh Wilona. Jadi orang tua aku tuh dulu manjain aku karena ibu aku tuh dulu keguguran 2 kali sebelum punya aku. Jadi susah punya anak. Jadi harus bed rest loh 9 bulan. Jadi aku tuh dulu manja banget. Karena anak yang didapetnya susah banget iya, gitu ya. jadi aku dimanja deh sama ibu ayahku gitu ya. Dan ayahku kan perhatian banget orangnya. Dan aku sempat maksudnya di awal-awal perkawinan tuh kayak sombong gitu kan. Maksudnya anak manja gimana sih gitu ya. Cuman seiring dengan waktu gitu aku menyadari ini kasihan juga gitu ya nih cowok ya, gue suami aku maksudnya aku kayak negingin terus gitu kan. Kalau cewek manja banget, lama-lama gitu dengan berbagai pengalaman hidup akhirnya aku tahu lah ya sebagai wanita tuh kita harus support gitu, support suami lah gitu. Jadi ya aku berharap ya berdoa lah semoga anak-anak aku juga dapet jodoh yang Menemukan bisa tulus, iya, yang bisa support mereka gitu ya. Apapun yang terjadi kadang-kadang kita nggak tahu ya, hidup kan semua roller coaster, penuh up and down gitu ya. Jadi kalau definisi wanita mandiri menurut Dokter Sonia tuh seperti apa? Apakah dia yang tidak menikah tapi terus bekerja atau dia yang mempunyai spesifik lain? Kalau menurut dokter gimana? Mandiri adalah kita punya ilmu pengetahuan dan skill sendiri dan kalau bisa network lah ya. Sekarang kan penting ya. Kalau buat membangun bisnis, yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting adalah mentor. Jadi siapa yang ngajarin kita, udah gak punya uang, harus punya akhlak. Jadi penting banget juga untuk wanita mendidik anak-anaknya dan juga wanita mandiri untuk punya akhlak, karakter yang baik. Apa itu? Pekerja keras, jujur, rendah hati, tidak sombong gitu ya. Karakter-karakter itu sebenarnya yang bisa membangun seseorang untuk menjadi kaya gitu. Jadi nggak harus kaya duluan gitu, kita nggak harus deket-deket sama orang kaya yang jelek sifatnya gitu, tapi kita justru harus deket-deket sama orang yang bisa support kita. Karena kalau kita berkumpul sama orang-orang yang jelek maka pasti kita akan ikut. Pergaulan tuh penting sekali. Jadi makanya wanita mandiri tuh harus punya skill, ilmu, kemudian kalau bisa punya network yang bisa support dia yang ke arah yang bagus-bagus, yang ke arah yang belajar terus. Sekarang kan belajar gratis, banyak dari sosmed, dari YouTube kayak gini, YouTube-nya Wilona kita juga bisa belajar banyak. Jadi belajar itu tidak terbatas dari mana aja, nggak harus dari sekolahan, tapi bisa dari mana aja. Skill jualan online tuh bisa dari mana aja. Karena itu mandiri, ya itu artinya kita punya skill, punya ilmu, punya network sendiri, sehingga kalau saat perlu dipakai kita bisa pakai itu. Nggak harus single, nggak harus udah menikah, punya anak. Kita semua bisa tetap jadi mandiri kok. Gitu. Kita dapat inspirasi nih dari Dokter Sonia ya. Karena mungkin dengan begini cewek-cewek yang nonton juga bakal kayak wah iya benar, walaupun aku udah menikah sekarang bukan berarti menutup kemungkinan aku menjadi wanita yang mandiri, yang punya karir juga. Iya, justru bisa. Sekarang justru lebih terbuka kan karena ada sosmed, ada ini justru banyak membuka wanita tuh bisa lebih mandiri loh. Kita di rumah TikTokan sendiri kita bisa cari duit gitu kan. Bisa misalnya jualan online, jualan ini atau mengkreasikan suatu kreasi, itu udah bisa menjadi mandiri juga. Di hari kebangkitan nasional 20 Mei lalu, Dokter Sonia bersama dengan tenaga medis lainnya itu meriliskan sebuah lagu yang berjudul Indonesia Sehat. Iya. Jadi sana dokter jadi penyanyi? Enggak, aku tuh sebenarnya nggak bisa nyanyi. Tapi waktu itu jadi tergagas dari malam-malam nih, waktu itu aku lihat di sosmed dan juga aku sempet chatting juga sama beberapa artis yang mereka itu ini membandingkan dokter Indonesia sama dokter di luar negeri. Indonesia Sehat, tujuan kami. Di
sedih kan dokter-dokter Indonesia kok kayaknya masyarakat kok kurang cinta ya sama dokter Indonesia. Mereka kayaknya lebih pengen ke luar negeri gitu kan. Itu kan banyak yang dibanding-bandingin juga. Walaupun memang mungkin kita belum sempurna lah ya. Cuma kan kita udah berusaha gitu. Apalagi banyak banget teman-teman yang di daerah, dokter-dokter yang di daerah di Papua segala kan, sampai waktu itu ada dokter mawar yang meninggal dunia ya. Karena waktu itu ada pertikaian deh di sana deh, di tempat dia bekerja gitu di Papua itu. Jadi banyak tuh sebenarnya pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh dokter Indonesia di tempat-tempat yang terpencil, Tapi yang mungkin jauh. tidak tersorot Iya, di tidak berita tersorot. atau di media Iya. sosial ya. Iya, jadi waktu itu aku bersama teman-teman dokter, sama-sama pejuang medis, ada dokter gigi, ada dokter umum, dan juga kita sama perawat-perawat dan sama Pak Menkes juga, kita bikin lagu judulnya Indonesia Sehat. Jadi kita di sana kita curhat deh ceritanya gitu ya untuk para pejuang medis ini, bahwa kita pengen berusaha yang terbaik dan pengen dekat sama masyarakat. Tapi Dok, maksudnya tadi ngomongin tentang dokter Indonesia kebanyakan di underestimate dibandingkan dokter-dokter di luar negeri. Menurut dokter itu gara-gara apa ya? Karena sampai detik ini pun setiap kali ketemu orang selalu kayak ngerasa udah deh ke dokter di Penang aja. Sampai Pak Jokowi aja ngomong kenapa ya warga Indonesia pada berobat ke Penang atau ke luar negeri misalnya. Kalau menurut dokter tuh faktor utamanya karena apa ya yang membuat hal ini terjadi? Ya, jadi memang pertama juga dari politik dan juga peraturan-peraturan pemerintahan ya untuk dokter Indonesia. Juga masalah asuransinya mungkin juga perlu diberesin gitu ya. Jadi dari sistemnya mungkin. Jadi bukan tenaga kerjanya sebenarnya, bukan kalau dokternya. tenaga kerjanya itu sebenarnya menurut aku ya, dokter-dokter Indonesia tuh ilmunya tuh bisa bersaing dengan dokter-dokter luar negeri. Tapi mungkin aku kalau boleh saran sedikit mengenai kekompakan kita tuh kadang-kadang kalau dokter di luar negeri tuh antara yang senior dengan junior mereka tuh mau ngajarin banget ya. Kalau aku denger ya dari luar negeri tuh mereka mau transfer ilmunya lumayan banyak gitu. Tapi kalau di sini kadang-kadang kan dulu kan kita dijajah Belanda ya, jadi masih ada zaman feodalisme, jadi masih ada senioritas gitu. Yang senior tuh kadang-kadang dulu kan di sini kan kita banyak ini nggak sih, mungkin zaman Wilona udah enggak ya, masih banyak ospek. Zaman aku masuk SMP gitu. masih ospek, tapi SMP jatuhnya apa ya, ospeknya gitu-gitu aja kayak Gitu aja mos-mos ya. biasa ya, bukan ospek kuliah. Kita kalau di kedokteran tuh masih lumayan ada tuh ospek-ospekan. Maksudnya bukan kayak kayak dipukulin atau gimana, enggak. Cuma kayak senioritas. Jadi yang mana yang lebih senior, yang mana yang lebih junior tuh kayak lebih dianggap nggak ngerti apa-apa. Padahal kan belum tentu. Kadang-kadang yang junior kan juga punya ilmu kan untuk dibagikan, bisa saling berbagi ilmu. Mungkin itu yang masih kurang, kekompakan antara kita, dan juga mungkin kekompakan sama susternya juga, sama tenaga-tenaga medis yang lain. Itu mungkin kalau dari segi dokter sih menurut aku kualitasnya udah cukup bagus. Cuman dari kekompakan dan juga mungkin sama tenaga-tenaga medis yang lain, mungkin tenaga medis kalau di luar negeri tuh saringannya lebih banyak. Kayak suster itu mungkin dia harus lewat ujian-ujian lebih banyak. Iya, kalau di sini kayak lebih cepet ya. Iya, karena juga mungkin terbatas orangnya. Jadi sebenarnya sekarang ya Pak Menkes kemarin juga bilang antara jumlah penduduk Indonesia sama perawatnya sama dokternya itu kurang. Jadi dokter spesialis, perawat segala tuh masih kurang gitu dibandingin sama jumlah penduduknya, apalagi di daerah-daerah terpencil. Nah makanya itu kadang-kadang kan kita ya udah buru-buru kelar gitu kan, biar cepet bisa mengabdi gitu buat sesama. Buru-buru kelar bahaya juga kan. Iya, makanya tuh Mengabdi kadang-kadang belum kelar bener-bener tuntas nih matang. udah kelar, cuman mungkin tes-tesnya mungkin kurang Kurang banyak, banyak, atau iya. juga mungkin ini kadang-kadang orang Indonesia tuh kurang SOP. Kadang-kadang kalau kita lihat ya suster-suster luar negeri tuh SOP-nya tuh detail banget, tapi nggak semua sih. Ada juga aku kemarin juga berobat keluar, ada yang aku sampai agak omelin ya, karena dia infus anak aku tuh ada bubble-nya gitu, tapi dia nggak mau buang gitu. Masa dibilang nggak apa-apa, saya bilang itu dibuang dong, di bubble-nya kan nggak Untung boleh dokter masuk ngerti gitu ya. Iya. Kalau aku mungkin nggak tahu apa nih, oh ya nggak Iya, apa-apa deh. cuman bubble sih memang dalam kadar tertentu sih masih nggak apa-apa. Cuma kan tetap aja kalau bisa dibuang ya kenapa nggak dibuang gitu kan? Ya ada aja yang kayak gitu-gitulah, suster luar negeri juga ada. Tapi gitu. mungkin lebih dikit kali ya. Iya, karena Nggak mereka banyak tuh banget. disiplinnya tuh lebih kuat mungkin ya. Kalau kayak di Singapura ya yang terdekat, ya mereka kan disiplin banget tuh. Perdana Menteri disiplin, buang sampah didenda, ngerokok didenda. Kalau di sini kan kita buang sampah masih sembarangan, didenda marah nanti ngamuk. Orang yang misalnya nggak harusnya tinggal di sini digusur ngamuk gitu kan. Nah kadang-kadang Tapi bisa demo-demo. dibilang sebenarnya bukan salah di profesinya, tapi mungkin bisa jadi satu sistemnya, kedua mungkin yang dibilang tadi kekompakan yang itu emang harus dibangun kan, nggak Iya. bisa dalam sesaat kayak
satu Iya. orang kompak terus berharap semua orang harus kompak. Iya. Terus juga mungkin misalnya teknologinya ya. Teknologi, iya karena kenapa teknologi kita masih kurang? Karena kita tuh asuransi juga kan masih murah BPJS. Jadi kita belum mampu untuk bayar mesin-mesin yang mahal. Jadi nggak semua orang, mungkin orang yang berada aja yang mampu bayar mesin yang mahal. Tapi kalau orang-orang yang nggak mampu, kan mereka terbatas juga. Di BPJS juga asuransi terbatas. Mereka nggak bisa pakai semua mesin. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu beli mesin yang mahal rugi. Jadi nggak bisa dipakai oleh semua orang. Jadi kebanyakan orang nggak bisa pakai mesin-mesin itu gitu. Dan juga mungkin tadi karena kedisiplinan manusia Indonesia, kita tuh harus bisa lebih disiplin, harus bisa lebih menerima. Misalnya yang ini memang benar dan baik itu harus dikerjain. Jangan sampai kita protes-protes, demo-demo gitu kan, banyak demo gitu. Padahal itu ya udah benar harusnya, cuman kita demo nggak mau karena mungkin lebih enak gitu yang kayak ini gitu. Kadang-kadang kan orang Indonesia mungkin masih kurang disiplin lah ya, dan SOP itu kadang-kadang di kesehatan itu really matters. Jadi sesuatu yang steril kayak tadi bubble sedikit harus dibuang, itu tuh kadang-kadang bisa membahayakan jiwa gitu. Yang sedikit itu bisa membahayakan. Makanya kadang-kadang tuh SOP itu penting banget, kayak apa yang harus dilakukan standarisasi tiap rumah sakit, tiap perawatnya itu sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita nemuin mungkin suster yang kecapean juga, ya kecapean sehingga dia tenaga medisnya kurang kan yang dibilang. sehingga dia mungkin pulang duluan sebelum jamnya pergantian, ya kayak gitu-gitulah ya. Mungkin masih banyak yang masih ada kekurangan lah. Walaupun mungkin udah berusaha semaksimal mungkin para pejuang medis kita, cuman ya masih banyak kekurangan di sana sini. Karena mereka nggak bisa berjuang sendirian kan. Iya, harus banyak support juga. Oleh pemerintah juga, oleh asuransi juga gitu. Di luar negeri tuh sangat terjamin ya. Kalau aku tahu tuh teman-teman aku yang jadi dokter, spesialis luar negeri, wah mereka rumahnya banyak gitu, tanahnya banyak gitu kan. Mungkin kita bisa berdoa bersama-sama dan berharap semoga nanti entah teman-teman Gen Z atau teman-teman I Will yang lagi menonton yang punya cita-cita menjadi dokter, siapa tahu kita nggak ada tahu, pemerintah nanti akan melakukan subsidi untuk semua pendidikan kedokteran, karena itu kan berguna untuk bangsa juga. Subsidi kalau di UI sih di sekolah negeri sih udah disubsidi sih, udah murah. Tapi baru di universitas negeri aja ya. Iya, dan juga mungkin ini ya masalah apa? Bukannya kita ngomongin masalah duit sih, bukannya materai, cuman kalau misalnya gaji ya ada tuh banyak yang misalnya aku survei juga, kalau di luar negeri tuh gajinya dokter kok 10 kali dibandingin gaji dokter Indonesia. Aku sih nggak praktek ya, jadi aku kan bukan hidup bergantung dari gaji dokter gitu. Tapi yang aku perhatikan ya kasihan juga sih, banyak dokter kita juga yang nggak mampu gitu. Jadi ya mereka gimana cara mereka membantu kalau mereka aja misalnya belum terlalu layak hidupnya. Iya bener, bahkan malah sebagai artis mungkin lebih mampu lah gitu ya. Banyak artis-artis yang lebih mampu lah daripada dokter lah gitu ya. Jadi memang beda banget sistem di luar negeri. Namanya juga kita kan negara berkembang ya, Indonesia juga masih memang pelan-pelan gitu, bertahap gitu memperbaiki. Kita punya asuransi. Kalau kayak di luar negeri kan mungkin semua udah settle ya, semua dokter dibayar oleh asuransi. Dan mereka kan emang ya cukup tarafnya cukup tinggi gitu, dibayar asuransi itu. Ya memang kita belum sampai ke sana lah. Kemarin Pak Menkes juga bilang ya kita masih butuh waktu lah, mungkin berapa puluh tahun lagi gitu baru bisa ke situ gitu. Emang aku udah jadi nenek dong. Ya makanya ya kita harus terus berjuang lah gitu ya sebagai dokter, sebagai tenaga medis. Semoga aja dengan banyaknya nih podcast-podcast yang menghadirkan banyak juga bukan cuma dokter tapi tenaga kesehatan lainnya atau ahli nutrisi lainnya, itu aku berharap menjadi sebuah gerakan kecil sih dok. Karena dengan kayak dokter sharing kayak gini aja, aku yakin dari sekian banyak yang nonton pasti ada yang mulai terbuka pikirannya, oke, daripada saya mengobati mendingan saya menjaga kesehatan. Betul. Karena saya tahu bahwa mungkin saat ini negara saya dalam bidang kesehatan belum maju banget nih. Berarti harus dari kesadaran diri sendiri untuk mencintai kesehatan diri sendiri juga ya kan dok? Betul banget, iya. Kalau nggak kita lagi, siapa lagi yang mau jagain diri kita sendiri, ya nggak? Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu Iya. kayak iklan apa ya? Pernah dengar tuh. Tapi benar, kalau bukan kita harus kita sendiri, semua tuh harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngarepin dokter kita, pemerintah kita, atau bahkan orang tua kita gitu ya untuk jagain kita terus kan. Kita harus berusaha sendiri, apalagi Gen Z di sini yang udah banyak ilmu dari sosmed. Nah itu harus pakai ilmunya yang terbaik, dan kalau bisa jangan dengerin sosmed yang nggak jelas narasumbernya ya. Yang ada pastinya harus nanti dilihat sumbernya siapa nih ya. Iya, yang ada malah memperburuk, meracuni diri sendiri, bukannya jadi sehat. Dokter, thank you banget dokter udah mau sharing cerita ini berbagi ilmu yang luar biasa.
maksudnya banyak orang yang pintar tapi belum tentu mau berbagi. Tapi Dokter Sonia datang hari ini mau berbagi ke teman-teman I Will semuanya. Thank you Thank banget you so buat much, undangannya. Dokter. Iya. Semoga kita bisa bertemu lagi, bekerja sama lagi bareng, dan kita bisa terus bantu supaya Indonesia sehat seperti lagu Dokter. Yes, Indonesia sehat, Indonesia kuat. Tuh. Gitu. Thank you so much buat teman-teman I Will yang udah nonton, and see you on the next episode of Sir Ishi.